Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mab'usad wa ala alihi wa sahbihi zawil ulumi wa hatiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aka wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan liqaumil zalimin. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kamu muliakan, Bandung gure-gure kamu yang di dalam masjid yang mulianya, dan Bandung gure getanyo yang lain yang di sekitar tempat getanyo, yang kamu hormati para panitia pembangunan masjid, para remaja masjid, dan muslimin dan para kaum muslimin yang berhadir kena dalam masjid yang mulianya untuk tanyo tunaikan perintah Allah. Gedanyo hadir kena karena kita beriman kepada Allah dan patuh terhadap perintah yang kalian amanahkan oleh Rasulullah. Semoga kehadiran gedanyo membawa rahmat bagi gedanyo, yakni diampuni segala dosa-dosa, dan Allah berikan kemudahan bagi gedanyo untuk melanjutkan perjalanan dalam dunianya dalam keadaan ridha Allah kepada gedanyo dan ahli keluarga gedanyo. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah kalian ingat dan bicarakan tentang persoalan-persoalan yang dari awal penciptaan dunia hingga dengan selesainya dunia, yakni datangnya hari kiamat. Al-Quran adalah titipan Allah. Al-Quran sesuatu yang amanahkan li Allah
kepada getanyo-getanyo yang tinggal dalam dunianya yang beriman, yang Islam. Semoga kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Semoga getanyo yang tinggal dalam dunianya, getanyo mau memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Tetapi alangkah sangat sedikit orang-orang yang timcok Al-Quran sebagai jawaban bagi setiap persoalan yang diberi oleh Allah kepada getanyo hamba selama getanyo na dalam dunia. Dan Al-Quran bukan sekedar jawaban bagi hamba di dunia, tetapi itu Al-Quran akan menjadi pelindung bagi orang yang setia dengan dirinya, yang tidak berkhianat dengan apa yang telah dibicarakan olehnya di saat hamba itu berada dalam alam barzakh. Dan Al-Quran itu akan menjadi syafaah yang sangat besar. Artinya membantu orang-orang yang pernah berada dalam dunia. Setiap gerak langkah, setiap denyut nadi, nafas yang gaknya keluarkan dalam dunianya, selalu saja berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang semestinya dilakukan. Maka oleh karenanya, di saat getanyo hamba orang yang beriman, kita mengkhianati apa yang telah kita akui, tentu saja Allah Ta'ala memberi peringatan. Nian adalah hak di Allah untuk nepingat hamba-hamba yang salah, karena Allah sayang dan terlalu sayang kepada orang-orang hamba-hamba yang kana hadirkan kena dalam dunianya oleh Allah. Ada pi Allah Ta'ala bungih, tapi bungih Allah Ta'ala ino di dunia hana sampai itu. Karena tak lebih, tak akan pernah lebih teguran Allah bagi hamba-hamba yang bersalah ataupun manusia-manusia yang telah membiarkan kesalahan. Gatnyan hana gepubuat halah, tapi gepubiyu hana getim cegah orang-orang yang berbuat kesalahan. Siapapun mereka, termasuk kita sendiri, janganlah termasuk orang-orang yang mendukung yang namanya buat yang salah. Wadada pegah buat yang salah, terkadang-kadang legetanyo pribadi yang awam menganggapnya kan kesalahan. Di saat getanyo bisa tak elak daripada pembicaraan itu kesalahan, maka kita akan berusaha sekuat tenaga membenarkan diri kita, mengajak orang-orang untuk percaya kepada kita yang bahwa yang kita lakukan tidak salah, ataupun orang yang kita bayarkan mereka dalam salah, kita akan memaksakan diri untuk membela yang namanya kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Contoh, anak getanyo mutu, keluarga getanyo hana gesembahaya nyoko contoh. Anak getanyo hana dalam taat ke Allah, keluarga getanyo, pribadi getanyo bermaksiat kepada Allah. Di saat na orang yang pegahnya adanya salah, tahu yang pegahnya, hai orang yang na dalam kampung, yang gepegahnya kan karena benci, tetapi karena sayang. Gepegahnya kan untuk gepihina, tapi bak getanyo na kemuliaan. Walaupun kita sendiri tidak mau mengakui kita ini telah dimuliakan oleh Allah. Pat kemuliaan bak getanyo, Allah memberikan iman, Allah memberikan Islam, Allah mengizinkan kita ini menjadi hamba umat yang beragama dengan agama Allah, dan Allah masih mengizinkan kita untuk mengucapkan, untuk mengikrarkan saya ini umat Muhammad.
Nyen kemuliaan. Hal yang sangat mulia. Allah Ta'ala gepeizin ketanyo roh. Tak pegah lun urang beriman, lung percaya ke Allah, lung ikut Nabi Muhammad, dan lungnyo adalah orang yang selalu setia dengan Al-Quran. Walaupun kita bohong, walaupun kita ini sedang menipu diri sendiri, tetapi kemuliaan, keperbandingan, na urang dalam dunia yo, gaknya dia mengaku dro ke syara gop, hanai tantang. Le urang yang tak pegah ilung enggaknya syara aku. Pakan tak pegah ilung enggaknya saudara. Karena ada sesuatu yang lebih ba urangnya. Tinggal getanyo tak pegah dro te lungnyo syara agaknya. Ilung saboh ni enggaknya. Urang yang tanyo pegah saboh ni dengan getanyo padahal hana urusan dengan getanyo. Tapi urangnya diam dan bahkan tersenyum. Di saat tanyo tak pegah drote saudara dengan gaknya, kemuliaan yang na pada orang itu akan bermanfaat sedikit juga bagi getanyo dengan masalah persoalan dunia. Artinya tinggal na urung pegah-pegah. Nyanti populannya syahara ti populin. Nyanti populannya kan anak kumun ti populin. Karena urang jeh mudeh, maka urangnya juga akan ikut mengambil faedah. Nyen perbandingan syekh. Idanyo ngan Allah Ta'ala le tak salah ngan Nabi dumpa tak kubah yang Nabi pegah. Tapi Nabi gedanyo mantang kepeizin di Allah Ta'ala tanyo menyebut-nyebut nama Muhammad padahal kesalahan gedanyo melempah raya. Dan idanyo tua tidak temayang di saat gedanyo hana ta ibadat, di saat gedanyo berbuat maksiat, pegadanyo lawan Allah ataupun Allah hamega ule gedanyo. Yang kedua boh pertanyaan. Idanyo hana tak semayang. Watena orang peingat tak lawan. Pegadanyo tak lawan kebenaran ataupun kebenarannya hana leba gedanyo. Nyampai tak jawab. Idanyo hana tak ibadat. Pegadanyo lawan Allah ataupun Allah han kepesah le gedanyo. Berada dalam ridha Allah, berada dalam kemaafan. Di saat pertanyaan laginya talayangkan untuk pribadi gedayo. Di saat pertanyaan laginya na urang temanyang pada diri gedayo ataupun tak temanyang le gedayo ba urang yang lain. Hana thotem peingat dan awatena urang peingat hanta ingat bahkan talawan. Adakah Allah akan membiarkan kita dalam kesalahan? Tidak. Dari zaman ke zaman Allah Ta'ala han gepeizin. Sebagai bukti Allah Ta'ala tidak mengizinkan kemaksiatan itu. Kita melawan Allah dengan sepuas hati. Tapakat urang-urang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Allah Ta'ala pasti akan menegur dengan cara-cara yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan kebijaksanaan. Karena Allah bersifat dengan adil, lagi Allah bersifat dengan hakim. Allah lebih tahu bagaimana cara mengingatkan hamba itu. Di saat hambanya hanya menerima peringatan, Allah terus saja memberi peringatan. La'allahum yarji'un. Semoga hamba-hamba yang kegagalan na peringatan Allah, orang yang ke dalam peringatan Allah, orang yang sadar dan mau kembali kepada jalan yang benar. Dari awal, dari jamun-jamun boroji, cobaan yang na dalam dunianya tunggu lagi-lagi third. Yang baik tak pegah lagi danyo memang gura bala lewitnya, gura cobaan lewitnya yang diberi oleh Allah. Hantam mutakalan pi musibah lagi-lagi yang gejuk oleh Allah. Jangan katakan itu. Sebenarnya kita tidak pernah memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Kita tidak pernah paham apa yang telah Allah Ta'ala bicarakan dalam Al-Quran. Sebenarnya dari awal mula hingga dengan kiamat tiba, semua persoalan sudah terjawab dalam Al-Quran. Dan yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam dunianya sifatnya adalah relatif. Kiban yang ilake oleh keadaan, kiban yang cocok dengan permasalahan, sehingga balanya gepe sesuai oleh Allah. Cobaan yang diberi oleh Allah gepe sesuai dengan keadaan hamba yang bermaksiat. Contoh Mbak masa Nabi Musa
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kalian begah. Setelah kaum Fir'aun beserta para pengikutnya melawan Allah, melawan Musa dengan sihir yang mereka miliki. Akhirnya Allah Ta'ala netipai ya Musa, netipai ya Fir'aun melalui kerasulan Nabi Musa. Rencana awaknya ini pengen Allah, ini pengen Nabi Musa. Allah Ta'ala lah yang menipu mereka. Tongkat yang nabak jarawan Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar dan menghancurkan sihir mereka. Tetapi le Fir'aun ngan tentrai lagi asal. Awak duduk karena awaknya angkuh dengan kehidupan yang ada. Fir'aun dikira droi berkuasa di atas segala-galanya. Akhirnya Allah Ta'ala mencabut nikmat yang nabawanya. Sumber air yang dimiliki oleh Fir'aun beserta rakyat adalah ia Krung Nil. Duduk ia Krung Nilnya berubah menjadi air darah. Ja'ba Nabi Musa ya pegah. Nabedah Nabi Musa nak laki maaf ba Allah. Berubah lom ia lagi tahun. Ka putih lom. Itu gelap. Macam cara ai pelaku. Yang jelas mereka tidak mau terima Musa itu Rasulullah. Olehnya dikirim Darud oleh Allah. Darud dikirim. Itamang Darud hana menene teruk Darudnya. Pane hana menene. Hai bapu tatanya yang lagi tanya dari padija. Ata gepena oleh Allah lang detik je. Wa iza aradallahu bi syai' faqala. Pernah pegah oleh Allah Ta'ala kun. Kalau Allah Ta'ala mengkehendaki sesuatu, maka cukup Allah Ta'ala menciptakan benda itu. Yang baik datanya ngata apa ni? Mengetanya nyo apa ni dah? Nyo getanya yang nalang dunia nyo itu apa ni dah? Dari pat aja. Kita ini adalah ciptaan Allah. Mudah bagi Allah. Hana yang payah bagi Allah, hana yang mustahil. Dan lihat kejadian-kejadian jamun. Tak pegah lagi getanya dahsyat hat gempa. Relay bangunan, bekah tanah, ilok rumah. Dalam tanah tiga ngauria. Pun nak fikir, tak fikir lagi tanya lawi. Nyawa peruna gempa-gempa mana? Tak akan ada melebihi. Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, manusia-manusia yang tinggal dalam dunianya lawinya, mereka berbuat maksiat sesuai dengan kemaksiatan mereka. Kalau mirip kemaksiatan yang mereka lakukan sama seperti maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum mereka. Umat-umat Nabi awal, nyan Allah Ta'ala getugur orang pembuat maksiatnya lagi getugur awak jamun. Kibat dahsyat gempa yang nabak kaum Nabi Syu'ib. Kaum Nabi Syu'ib putra Salahai. Kaum Nabi Syu'ib rata-rata pedagang. Mereka itu pedagang, pengusaha. Mereka itu menzalimi orang-orang yang membeli. Gebedah Nabi Syu'ib biak peringat. Hai orang Mekat, bek nepubut timbangan. Hai orang semipat, bek nezalimi meteran. Awaknya diancam Nabi Syu'ib, menyempit kepegahnya Syu'ib, bertikahnya kena habis. Natrib kejuk oleh Allah Ta'ala bala. Karena Nabi Syu'ib cukup lega nak ingat. Awak Madian, kaum Madian itu ada di Jazirah Arab. Sampai dengan uronyo dengku inan hana itimuh sapuli. Gersang. Kenapa gersang? Bumi terbalik. Pegali Allah Ta'ala bak kaum bak Nabi Syu'ib dan kaum Nabi Syu'ib antara malam tubiat kata dalam nanggeronyo, tubiat kata dalam kampungnya, me orang yang beriman nanti malam akan kami tenggelamkan mereka di dalam hati bumi. Ka kelaganya bodoh Nabi Syu'ib berangkat. Melikat Nabi Syu'ib berangkat. Gempa yang dapat membelah bumi, tenggelamlah semuanya. Yang kekubah oleh Allah Ta'ala tampung rumah. Tampung ke bawah. Orang kau dalam mandum tampung rumah tinggal. Etna bekah tanah ikut rumah ikubah tampung. Hari ini menjadi bukit-bukit kecil. Yang tengku tampung rumah awak kaum Nabi Syu'ib beruji. Yang uranya kajian ke badai.
dan banyak juga yang lain. Leuthat pula. Jadi dakwah tanya ba'da drot yang sedang terjadi di depan mata kita sekarang, yang kita lihat sekarang. Virusnya nak dicipta oleh Allah. Bak masa Nabi Allah Musa berujih. Nabi Musa sudah pernah memberi pengumuman lockdown untuk umatnya Musa. Di saat Allah Ta'ala neputren rihun bardah, angin yang sangat dingin, angin salju yang dapat menghentikan detak jantung dan tidak dapat berjalannya peredaran darah yang sempurna. Mati urang nengku kera lagi pasolan kolkai. Pajannya bak masa Nabi Musa berji. Pu masalah Fir'aun ipoh anu urang Islam. Fir'aun diilanya keluarga-keluarga orang yang beriman. Karena kabrat hadalim, akhirnya Allah Ta'ala memberi perintah melalui Jibril, kunci semua pintu rumah, tempelkan semua lubang-lubang pintu dan lubang jendela, supaya jangan masuk itu udara dalam rumah orang-orang yang mukmin. Nabi Musa pegat lockdown bahasa orangnya ataupun isolasi mandiri maya bahasa lawitnya. Kan lawitnya mau dengkunyan masalah menyahana atajamun boh panina tadu doang. Cuma itanya be ade kata pegah menuk man HP berojih na ba masa Nabi Musa nyan mau manggurung temayang. TV na ba masa Nabi Sulaiman nyan mau manggurung temayang. Artinya persoalan yang na ba uronyo nyan nikmat Allah. Kalau kelalaian dengan mendapati nikmat sebagaimana kelalaian yang ada pada waktu dulu-dulu orang awai-awai gerempok nikmat Allah, mereka lalai dengan nikmat itu, maka Allah akan mengingati mereka. Nyata pegah jaidan. Yang baik tak kerja katanya gura-gura tat bala lawetnya. Rayu-rayu tat cobaan lawetnya keberi oleh Allah. Menghantam tak dengar pi. Hana bak nek-nek tanya bala mana? Tahu pegah hana? Yang hananya ber. Bahkan azab ataupun bala yang gejuk oleh Allah Ta'ala yang budoi kepada umat Muhammad, artinya manusia yang udip lawitnya, tidak seberapa dengan cobaan, peringatan yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada kaum-kaum sebelum gedaya. Menyaburajih dengku kau gebi bala oleh Allah. Bermakna kau punuh menyebala-bala je. Lagi tanya cuman serpihan-serpihan, hampir mirip-mirip dengan cobaan-cobaan urang awai. Pakan terjadi cobaannya karena kita sudah benar-benar lalai dengan bermaksiat kepada Allah. Gedanya kamu merasa nyaman dengan buat maksiat. Tanya nak pegah ke gop, dong tak pegah ke rote, tak pegah ke keluarga rote. Kita sendiri tahu siapa diri kita, siapa keluarga kita. Kita sendiri mengerti bagaimana hubungan kita dan keluarga kita dengan Allah. Apa yang kita lakukan siang dan malam, kita paham karena kita punya hati. Urang-urang yang mantang nati, geduri droga, longnyo ahli maksiat, longnyo buat dosa kepada Allah. Yang jid ke pertanyaan selanjutnya, bertaubat tidak? Hentikan kejahatan itu tidak? Itanyo yang jid kepada urung tuha gampung, bosan bak dapat peringatannya tidak? Menyatanyo khalifah yang kalian kobah oleh Allah Ta'ala dalam dunianya pimpinan, jangan pernah diam daripada kesalahan. Terus katakan, walaupun mereka tidak mau menjalankan, walaupun mereka tidak mau patuh, tetapi yang namanya aturannya mesti selalu dibicarakan. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Olehnya lawitnya oleh gedayang nata dengar bertuh gunung. Kawahnya gunung berapi keluar daripada perutnya, memuntahkan segala lahar-laharnya sehingga hancurlah manusia yang ada di sekitarnya. Adakah adanya na terjadi zaman-zaman? Siapa bilang tidak ada? Tahu kena pegahana. Olehnya gempa,
Cobaan bagi saudara Gedanyo adalah cobaan bagi Gedanyo. Kita yang tidak bisa merasakan musibah bagi orang lain dengan kesedihan ataupun memohon perlindungan Allah bagi pribadi dan mereka, kita dianggap manusia yang tak sempurna iman. Oleh medalih dengan banjir, medalih lom dengan kebakaran di mana-mana. Pakan sampai terjadi laginya. Pakan lengkap tat gejuk oleh Allah Ta'ala. Artinya di daerah jih gebi, di daerah jih gejuk, di daerah lain lem gejuk oleh Allah. Menyegedanyo kembali kepada sejarah yang ada dalam Al-Quran, kita akan mendapati jawaban yang hakul yakin, yang tidak akan pernah ada keraguan. Kenapa? Al-Quran hadir bukan untuk meragukan manusia yang tinggal dalam dunia, tapi bagi mereka yang sahih imannya, tetap mereka itu yakin ini adalah dari Allah dan ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Hadza ma wa'adanallah wa rasuluh. Inilah janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah disampaikan melalui risalah para nabi-nabi Allah. Kaum Nabi Syuaib ikut ledana gara-gara berat gempa. Utala ya. Ibu but timbangan nanti Mekah, meilanya urang belau, le urang semipat, ibu panuk mete, itu ka barang, ibu lumah pulan, ibu belau pulin, orangnya udah kau kejauh, dan persoalan laginya di mana-mana ada orangnya, orang menghalalkan segala cara demi mendapatkan laba yang banyak. Orang menghalalkan segala cara sehingga Allah memberi jawaban dalam Al-Quran. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Karena dosa kalian yang terlalu banyak, makanya aku tegur kalian supaya jangan berkepanjangan dosa yang kalian lakukan. Orang mekat geilanya orang mublawa, gebi gempa oleh Allah Ta'ala, anco toko ganyan. Nyambuku Allah Ta'ala nedalimi hambayan kan go gepegadah kide gepegadah barang gepe anco putra yang naik dalam sebab menyahana gepe anco sehingga ibu buat maksiat lah pada kegepinah Allah Ta'ala putra tanah mekat lah ceng-ceng kanco rak-rak kai ngot le tanah puang kena mekat lah. Allah menegur itu adalah ingin menghentikan kalian daripada perbuatan melakukan maksiat. Kejadian lebihnya tapi hana separah, cuman sedikit. Gebi thagawanya biu oleh Allah, gebi thagawajih biu. Semuanya zalim, mensekutukan Allah. Buat yang tanya buatnya hana sesuai dengan amanah Allah Ta'ala-nya, menyekutukan Allah. Banjir yang sangat dahsyat kata orang sekarang sedang melanda negeri jiran Malaysia. Nah parah dengku banjir di Singapura bukan di Malaysia. Hai orang pegah parah berita dunia, seluruh dunia meliput berita tentang banjir yang terjadi di Malaysia. Tenggelam tampung rumah olehnya ditamang iya dalam rumah-rumah tingkat 3. Entah bagaimana orang yang na ditinan sampai dengan hari ini belum ada titik terang. Artinya golom selesai pembersihan dan golom selesai penyelamatan, golom dikira padupna kerugian, golom matanya. Yang tanya begah, berat ia raya tabak gedanya dengan ia raya yang gejuk ke Nabi Nuh sampai dengan kiamat dunia, hana yang lebih raya yang gejuk oleh Allah Ta'ala ke kaum Nabi Nuh, hana yang lebih raya dari pat ijaiyah nyo yang menjadi pertanyaan. Nah yang pegah dari curahnya hujan yang begitu lebat. Ujian hanai piyo-piyo. Bohka wate ujian hanai piyo. Itu hati bumau. Ibu mau po hanai itu puta puai ji. Iya katro. Kan tiap urawa tengkuna ujian. Bagdanya pakan hana banjir. Allah menampung itu air di dalam perut bumi. Man kejadian banjir bakat. Robak banjir tengku gepegah lang Quran bek talawan. Kan nuraka surga to kepaga. Hai masalah banjir na lang Quran. Putra lo mila yang ragu kudayo. Iya raya kepaga lang Quran. Maka media resmi yang sebenarnya bagi kita orang beriman adalah Al-Quran.
gambaran najuk oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Pun pegali Allah. Di saat ia raya melempah rayakan, Nabi Nuh beserta orang-orang yang beriman karena dalam kapal. Perumoh Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh hanya di tengah air bah yang sangat besar. Allah Ta'ala nekun bak bumong. Nya berita Quran. Nang kaje beta apakah memang han banjir le katanya bereh pegat tanggul lipai lo ulam. Boh pegat. Beraya aju pegat. Tanggul liat teh pandrah yang ana tho pegat kagat kerawaya gak. Yang megah-megah ini bagi dayo. Rot gunung taboh rot kli taboh langkruk. Sehingga ia kerung jiniam kuning tabe-tabe, pakan kuning tabe-tabe ada musim kuang pe kuning. Karena tanah tengkulang kerung karaya lebih raya bak masjid. Yang menyatakan di ibadah ia hana tatune-tune ipa gunung langkruang ya. Jiniam go belah de kuala pe hacau. Yang ke pegah le urang yang pegah hati dengan ni. Tayo tak pegah bereh bendungan, kapulan kapulin, nyoh ham banjir le, kali hipodu batia gajah, batia badu hana hipodu. Ngat tiga aja boleh. Menyata buat rencana lawan Allah hana cara tunggu. Tetapi melakukan itu di ada usaha. Selanjutnya kita bertawakal kepada Allah itu silahkan. Allah Ta'ala kalian pegah fatawakal Allah in kuntum mu'minin. Baik apa hebat-hebat, baik apa hebat drod dengan Allah. Allah nekut. Di saat ia raya kabutu-butu raya. Manusia yang berbuat maksiat kepada Allah. Orang hana beriman, orang yang khianati amanah, orang yang pihina Nabi Allah Nuh dan para orang-orang yang beriman bawatnya. Apa kejadian? Allah Ta'ala ne jawab, wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Kami tenggelamkan sampai nyawa mereka tak terselamatkan di dalam air bah yang berkepanjangan. Siapa yang Allah Ta'ala tenggelamkan di dalam air besar itu? Qaumil zalimin. Apa makna qaumil zalimin? Orang yang berbuat kezaliman. Apa makna berbuat kezaliman? Orang tahu itu dosa, tetap dia lakukan. Tak tahu tanya nyen dosa. Ada dosa apa buat? Nyen zalim geun. Yang geun orang zalim, orang getepu nyen dosa ke buat. Tapi punya orang ke buat dasar hana getepu nyen dosa. Mereka tidak dikatakan dengan zalim. Kenapa? Karena tidak ada ilmu bagi mereka. Yang tak pebut nyonya mandum tak tepu, yang dasar tak tepu, tho yang pebut, bahkan tak pegah-pegah dalam lagi danyo lang gembok, dasar pulan, dasar pulin, dasar mono mendeh lagi nyo lagi je, kita tahu memang itu dosa, tapi ada dosa tapi pebut. Gebi gempa karena hi kaum Nabi Syuaib, gebi banjir karena hi kaum Nabi Nuh. Dah ledat musibah lain gepede oleh Allah nyan hi bangsa kaum Sabak pergi awak Sabak nyan karena subur nang geroi bak masa Nabi Allah Sulaiman putri Balkis namanya yang memimpin itu negeri Sabah. Mereka itu curang dengan nikmat Allah, mereka menyembah matahari. Fir'aun dia itu mengatakan dirinya Tuhan. Karun yang kerja dia dekat dengan long thori on orang. Biasa dengkunya. Walaupun orang yang iun, nyan kan orang pembuat salah. Manya projek tau yang salah hanya iun. Wad dudau hana lemenan nengku Nabi kali kebaga. Orang yang kubiya buat maksiat, sebenarnya siapa yang berbuat maksiat dialah yang bertanggung jawab. Selama orang-orang yang tidak berbuat maksiat tidak paham dengan maksiat yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat, tapi orang yang tahu dengan kemaksiatan tidak mau melarang, persiapkan diri kita untuk menerima azab yang sama di sisi Allah. Wate ka memang ka selesai ia banjir yang na bawatenya. Keun Allah Ta'ala nepegali Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa qila ya ardu bala'i ma'aka wa ya sama'u aqli'i wa ghida ma'u wa qudiyal am. Beuna keun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gepegah bak makhluk bumong. Ya ar, wahai bumi. Nyampe tak pegah-pegah. Hayat hat pemerintah tanya tangani banjir. Banjir tangani engku. Mula lumpau wah na urang tangani banjir. Ki bantah seut engku ia raya.
Bahkan naga pegali urung tuha ia raya tengah truk baik kayak tahu ime kata tiga ngan ada yang na bajarot. Hana tahu ayat tangani banjirnya. Allah lah di saat ka banjir urung kagehoi Allah, ya Allah pulan, ya Allah pulin, ya Allah meno, ya Allah mende. Allah geterima doa hamba walaupun hamba itu banyak salah. Wade nyan wade ia raya berojih mathana bino. Nang hana seberapa banjir-banjirnya walaupun menghancurkan. Menurut ala kadar hai kagak beri cobaan kagak beri bala tiban hana yang perlu katanya berhenti tidak ngak baik terulang lagi manuzilal bala illa bidzambin hana bala kecuali tanyo kata pembuat dosa wala rufi'al bala illa bitaubatin han gadah bala yang kana kecuali getanyo tak taubat nasuha Allah nekeun ya ar abla'i maka hai bu mau aku perintah baka abla'i maka telan airmu wa telefon nan kiban kepegah li Allah ya akhrit maka hai bumo perintah long bakah menyelong Tuhan kah ku perintah bakah ubena iya yang nalang perut kah akhrit keluarkan itu air mai itu biat yang ate itu hujan kan kamedang iya nya hana gebi ungut li Allah menya gena yo ungut sabe-sabe ungut how iya yai toh leujeut yai putrani langit lang tanah bumi itu adalah tempat tampungannya air gepula bak kaya Allah Taala geciptakan bak kaya dalam gunung dalam bak kayanya tungku tersimpan air yang hana bisa disimpan le bak kaya yang hana bisa disimpan le bumo icok le bak kaya yang hana bisa disimpan le bak kaya olinyan icok le batai nang kejit lang batai tungku na iya tanyo kalah tangi yang ngatanyan kan haba yang takarang-karang lang bak bitang na iya lang bak tobe na iya yang boh na iya tho pertamang iya lang boh memang kehendak Allah supaya itu air tidak meluap ke atas monya iya itu biar lang tanah hanai piuh-piuh nom temendum nu na pegali Allah Taala bak bumo ya ar abla'i maka perintah long bak kah ungut kelai ianya hai tengok iya raya tiba-tiba kagadah iya bukai cok laut kat iya yang kaileu laut nyan memang kaicok le laut teman iya yang mancang ide di melasah tu no gadah ni aga guyu ungut li Allah menyagu ulai tapi bomo hanai maksiat ke Allah oleh anda pegah li Allah Taala ya sama akli wahai langit hentikan curahan hujanmu hai malaikat Mikail tutup kedai hujannya baiklah ka pedreut awaknya kai lagi tulung balung hamba-hamba lung kai taubat ubena segala bentuk maksiat kali gepukeun kagerun li Allah Taala nya urang pebot maksiat rata sago diskotik rata tempat legal semua bentuk maksiat siapa yang enggak marah pelam Allah Taala tunggu yang kalian keberi dempe mengedanyo lihat pegat peraturan kalian tak pegat sabah tempat dilakna urang yang langgar aturannya bunge di situ tunggu tak lapor tiba peliti dan lain sebagainya maka Allah Taala geterima laporan bumo kiban lomnya ya Allah anco tat kamu ya Allah maksiat ipu yang tak buat lagi tanya maksiat getanyo nyen tutung ibu mo dengu karena maksiat itu adalah bara api yang digambarkan dibalaskan nanti pada hari kiamat be cara mendoa tekale dausa nyen dunia kuang kadang nyai danyo hana dado tapi terimalah hikmah yang dijuk oleh Allah gekeun li Allah Taala bak langit ya sama akli katibnya hai Mikail hentikan curahan itu kahipiru hujan waghidal ma dan menghilanglah air karena hilangin hanali itu ibumu kai mudlom ia lagi athot kai kubah lom dalam perut ji yang pelai datanya pajani putu biat lom nunggu pajan tamak siat lom itu biat lom wa qudiyal amru dan selesailah urusan bawate ahwate katho iya kapai Nabi Nuh hoi mele iraya Nabi Nuh kalang kapai orang yang nataja Nabi Nuh yang beriman dalam kapai segala bentuk binatang yang terselamatkan yang selamat di Allah nalang kapai hoi ja kapai Nabi Nuh wastawat alal judi bersandarlah itu kapal di atas gunung judi nah sabuh gunung gebuhnan gunungnya gunung judi
kan judi urang main judi ngku bentar thalak tega keun gunung judi puina awak main kartu awak main chip nah awak main domino ini awak main betai nah kau judi itu nama gunung pat iduk gunungnya di Irak jazirah yang keun jazirah Arabnya Irak gunung judi di Irak kapai Nabi Nuh dengan kehendak Allah bersandar di atas gunung judi gunungnya mayang dah ime lain ilham maju angin ditulung kapai Nabi Nuh gayu oleh Allah bedah kapai deng berbulan-bulan peut puluh huruf peut puluh malam iya hana disurut-surut tedeng kapai dalam sejarah nepegah Rasulullah menceritakan adanya para sahabat dan adanya cerita Rasulullahnya dalam Al-Quran ini adalah kisah nyata yang tidak bisa kita elakkan ideng kapai ada gunung judi akhirnya kapai nyanjit ke sejarah nyena urang ya pegah kapai Nabi Nuh naik pulau Jawa tina Quran baru na Quran lain lah pegah kai rempa kapai Nabi Nuh pat ibali ira ku mi ibali pegah hang bedih demam mi pegah hijau pada gelungkunya na tong danyo baju dai na gron danyo tangen hana pat bak gunung judi di Irak nyampat lang Quran na pegah wakila bu'dan liqaumil zalimin wastawat alal judi bersandarlah kapal di atas gunung Jud turunlah Nabi Nuh beserta para orang yang beriman disitulah awal mula terjadi kehidupan baru anak Nabi Nuh ilham perumoh Nabi Nuh ilham Nabi Nuh na nemudua ba Allah ya Allah na peselamat lung na peselamat anak lung dengan keluarga lung Allah Ta'ala lagi jawab no nyan anak gata kan ahli gata mereka itu adalah orang yang tak setia denganku mereka itu aku ciptakan mereka tak setia denganku dan dia itu bukan anakmu wahai Allah maafkan aku karena aku telah berdoa meminta padamu sesuatu yang aku tak paham dengannya semoga di akhir kisah ceknya kamu dapat mengerti yang bahwa tiada cobaan dan bala yang gejuruk di Allah kecuali dosa kita telah terlalu banyak dan kalau kita tak kepingin bala ini terus berlanjut maka bertobatlah wahai hamba Allah perbaiki akhlak katanya baik tam pergi tapi kedodro baik tam dawa-dawa tapi kedodro jangan saling mengkhianati dan dengki sesama gedanya orang yang beriman berbaiklah dengan saudara jagalah para tetangga gedanya benar dalam tahan andai kata anak ahli saudara keluarga tanyo orang kampung tanyo yang berbuat maksiat mari sama-sama gedanya ingatkan mereka dengan baik supaya mereka kembali kepada jalan Allah yang benar baik jauh gedanya dengan ilmu agama zalim terjadi karena kita minim ilmu agama baik be'a batayak beut siapapun gedanya panjang na beut tak bedah taja hana trip-trip tunggu beutnya paling lih maghrib and isya ataupun insya and jam 40 ka selesai dimanapun di mana-mana laginya cara beut semoga gedanyonyo geduang li Allah menjadi hamba yang geridha Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita Allah Ta'ala memaafkan kekurangan-kekurangan yang nabak keluarga dayo dan Allah neperempok danyo dengan Nabi Muhammad dan Allah akan menghimpunkan kita keluarga kita ahli keluarga gedanyo mak-mak gedanyo sehingga dalam surga Jannatun Naim amin ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim Allahumma Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun illahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un.